Kita akan memulai dengan membaca Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kalau Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan pasal 3 ayat 8 menjelaskan dosa orang Yahudi. Setelah Rasul Paulus menjelaskan dosa orang non-Yahudi dalam Roma 1 ayat 18 sampai dengan 32, sekarang di Roma 2 ayat 1 sampai dengan Roma 3 ayat 8 dijelaskan oleh Rasul Paulus dosa orang Yahudi. Kita akan membahas Roma 2 ayat 1 sampai dengan 16. Boleh dikasih judul prinsip penghakiman Allah atau standar penghakiman Allah. Ketidakbenaran manusia dilihat dari standar penghakiman Allah. Dan ketidakbenaran manusia dilihat dari sudut atau dari standar penghakiman Allah mirip dengan Roma 1 ayat 18 sampai dengan 32 yang menjelaskan dosa dunia non-Yahudi. Dan subjek tuduhan secara bertahap dipersempit kepada orang Yahudi. Roma 2 ayat 1 sampai dengan 16 itu sendiri menyediakan standar penghakiman Allah yang kudus, sekaligus menyatakan aspek hukum Taurat yang menyatakan dosa. Hukum Taurat tidak diberikan untuk membenarkan manusia. Fungsi dan tujuan hukum Taurat ialah untuk menyatakan dosa, atau oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kita baca Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oleh hukum Taurat orang mengenal dosa.
Rasul Paulus menunjukkan bahwa hati nurani manusia menggantikan fungsi dan tujuan hukum Taurat, sehingga non-Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat pun tidak bisa berdalih atau tidak bisa membela diri pada hari penghakiman. Itu dijelaskan dalam Roma 2 ayat 14 sampai dengan 16. Sebelum dosa orang Yahudi dituduh dalam Roma 2 ayat 17 sampai dengan 29, sebelumnya dalam ayat 1 sampai dengan 16 disediakan atau diberikan standar penghakiman Tuhan yang kudus atau prinsip penghakiman Tuhan yang kudus. Sehingga orang Yahudi tidak bisa berdalih. Apa itu standar penghakiman Tuhan yang kudus? 3 hal. Pertama, kebenaran atau fakta-fakta yang nyata. Kedua, perbuatan. Ketiga, apa yang dimiliki oleh manusia. Kalau orang Yahudi mempunyai hukum Taurat, sedangkan non-Yahudi memiliki penyataan melalui alam semesta dan suara hati. Maka saya katakan Roma 2 ayat 1 sampai dengan 16 disediakan atau dinyatakan standar penghakiman Tuhan yang kudus. Lalu mulai ayat 17 sampai dengan 29 ada tuduhan-tuduhan terhadap dosa Yahudi. Sekarang kita akan membahas ayat demi ayat Roma 2 ayat 1 sampai dengan 16. Saya baca kembali ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Siapapun juga engkau, baik Yahudi maupun non-Yahudi, siapapun juga yang menghakimi orang lain. Ini latar belakang kata yang menghakimi orang lain. Siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, dalam hal ini menunjukkan orang Yahudi mempunyai kebiasaan mereka menghakimi kehidupan orang bukan Yahudi. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 18 ayat 9. Kita coba baca Lukas 18 ayat 9. Kebiasaan orang Yahudi menghakimi kehidupan orang bukan Yahudi. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Tetapi orang Yahudi pun bersalah atas dosa yang Tuhan hakimi. Maka orang Yahudi pun tidak bisa membela diri atau tidak bisa terhindar dari penghakiman Allah yang adil. Tadi Lukas 18 ayat 9, kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ini di sini beberapa orang yang menganggap dirinya benar ini orang Yahudi dan memandang rendah semua orang lain itu orang non-Yahudi. Ayat 2, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Hukuman Allah berlangsung secara jujur, yang berarti penghakiman Allah berlangsung menurut kebenaran, yaitu sesuai dengan fakta-fakta kasus. Ayat 3, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Kalimat ini mengulangi ayat 1 tadi ya. Dalam ayat pertama dikatakan, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri.
karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Maka dalam ayat 3, ayat pertama diulangi. Lalu ayat 3 bagian B, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Roma pasal 2 ayat 3b mengulangi Roma pasal 2 ayat 2. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah, yaitu penghakiman Allah? Kalau arti penghakiman adalah bukan bermaksud tindakan hanya sekedar menilai atau menimbang, tetapi menghakimi serta menghukum. Hukuman Allah itu bukan menilai atau menimbang, tetapi menghakimi dan menghukum. Bukan sekadar menilai atau menimbang, tetapi menghakimi dan menghukum dengan menggantikan posisi Allah, khususnya orang-orang Yahudi. Mereka melakukan dosa seperti Allah yang menghakimi dan menghukum. Apakah orang-orang seperti ini bisa luput dari hukuman Allah? Hukuman Allah yaitu menyatakan salah dan menghukum. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Dikatakan dalam ayat 4 ini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Kalimat ini dalam Authorized Version, maukah engkau menganggap remeh, despises, kekayaan kebaikannya dan kesabarannya, dengan tidak mengetahui bahwa kebaikan Allah menuntun engkau kepada pertobatan? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ada 3 hal yang membawa kepada pertobatan. Pertama, His goodness, kebaikan Allah, His forbearance, kesabaran Allah, dan His long suffering, ketabahan Allah yang membawa orang kepada pertobatan. Tetapi maukah engkau remeh kekayaan kebaikannya, kesabarannya, dan juga ketabahan Allah? Sedangkan engkau tidak tahu bahwa kebaikan Allah dan kesabaran Allah, ketabahan Allah justru membawa orang kepada pertobatan. Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, sedang lanjut ya, sedang terus menerus. You are treasuring up. Artinya engkau sedang terus menerus menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, yaitu the day of anger. Hari murka Allah. Ini mengartikan atau menunjukkan bukanlah hari penghakiman dengan kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi, tetapi setelah selesai kerajaan 1000 tahun dan iblis dilemparkan ke dalam api belerang, lalu akan diadakan penghakiman takhta putih yang besar. Itu hari penghakiman, yaitu the final judgment, penghakiman terakhir, eternal hell, api neraka yang kekal. Sekarang orang berbuat dosa dalam hidup di bumi ini juga dihukum, dihakimi. Dan juga selama masa tribulasi 7 tahun, murka Allah akan dijatuhkan. Tetapi apa yang dikatakan dalam Roma 2 ayat 5 ini adalah penghakiman terakhir.
yaitu penghakiman takhta putih yang besar. Seperti dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 dan Kisah Rasul 17 ayat 31 dan Roma 2 ayat 6. Kita baca Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini sama dengan dalam Mazmur 62 ayat 13. Dan juga Amsal 24 ayat 12 berbicara tentang hal ini. Kita mau baca ya. Mazmur 62 ayat 13. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan juga Amsal 24 ayat 12. Kalau Engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Maka pada penghakiman terakhir, yaitu penghakiman takhta putih yang besar, Tuhan akan menghakimi menurut perbuatannya sesuai dengan fakta-fakta kasus. Lalu sekarang dengan ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Ini yang sekarang menjelaskan. Tuhan akan menghakimi menurut perbuatannya sesuai dengan fakta-fakta kasus masing-masing. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Dan mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ini Tuhan balas kepada mereka yang berbuat baik ya. Yaitu yang dengan tekun berbuat baik dan mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Kepada mereka diberikan hidup kekal. Jadi, hidup kekal diberikan bukan hanya sekadar orang yang hanya sekadar percaya Yesus. Tetapi menurut ayat ini, percaya kepada Yesus dan harus mencari 3 hal. Yaitu mencari terus-menerus dan mencarinya terus-menerus. Kalau dalam bahasa Inggris, are striving for. Pakai are striving for. Artinya terus-menerus. Bukan satu kali, lalu done. Tetapi terus-menerus mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Serta tekun berbuat baik. Itu apa yang dikatakan dalam Roma 2 ayat 7 ya. Kemudian nanti ayat 10 juga. Maka untuk memperoleh hidup kekal ada 3 hal. Yaitu percaya kepada Yesus dan mencari terus-menerus kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Serta dengan tekun berbuat baik. Ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Sekarang ini Tuhan membalas ya. Tadinya kepada orang yang berbuat baik. Sekarang murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Yang tidak taat kepada kebenaran. Melainkan taat kepada kelaliman. Allah menimpan murka dalam hatinya. Kemudian murka Allah ini dinyatakan keluar, itu geram. Sehingga murka di dalam hati Allah itu dinyatakan keluar, yaitu geram, maka akan terjadi hukuman, yaitu suatu tindakan. Kepada siapa? Ayat 8 berkata, 8 bagian B, kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Dan yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, masih sambungnya. Dan pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Maka murka dan geram Allah dinyatakan. Murka dan geram Allah yang dikatakan dalam ayat 8 ini dinyatakan dengan penderitaan dan kesesakan dalam ayat 9. Penderitaan dan kesesakan. Kalau penderitaan adalah kesulitan dalam keadaan. Kalau kesesakan, kesusahan batin bagi yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Kemudian ayat 10 berbicara yang sebaliknya. Penderitaan
sebaliknya, yaitu kemuliaan dan kehormatan. Kepada orang yang berbuat baik, Allah membalaskan dengan kemuliaan dan kehormatan. Dan juga kepada orang yang berbuat baik, bagi semua orang yang berbuat baik, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, Allah membalasnya dengan damai sejahtera. Yang kata lawan dari kesesakan. Maka Allah membalas kepada orang yang berbuat baik, ganti penderitaan dengan kemuliaan dan kehormatan. Dan ganti kesesakan, damai sejahtera. Maka bagi orang yang berbuat jahat, Tuhan balaskan dengan penderitaan dan kesesakan. Sedangkan bagi orang yang berbuat baik, kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ayat 10 saya baca. Tapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Lebih baik kemuliaan, kehormatan kita kejar ya. Serta damai sejahtera. Kalau tidak, apa yang menimpa kita? Penderitaan dan kesesakan. Ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Artinya, Allah tidak pilih kasih. Maka baik Yahudi maupun non-Yahudi. Siapapun Allah tidak memandang bulu. Allah tidak menilai dengan penampilan luar. Dan Allah tidak memandang bulu. Tetapi Allah menilai dengan apa yang ada di dalam hati seseorang yang tersembunyi. Ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Banyak orang Yahudi menyangka bahwa bila mereka mendengar apa yang dibacakan dalam rumah ibadat, yaitu Taurat dengan suara besar, mereka menyangka bahwa dengan itu mereka dibenarkan di hadapan Allah, artinya diselamatkan. Tetapi apa yang dikatakan dalam ayat 13 ini, bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan. Bukanlah hearer, tetapi doer yang dibenarkan di hadapan Allah. Bukan yang mendengar, tetapi yang melakukan. Ayat 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Contohnya, orang yang memperhatikan care, orang yang jatuh sakit, dan orang yang berusia tua, khususnya orang tua yang sakit, dan lain-lain. Walaupun tidak belajar melalui Taurat Musa, tetapi oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Ini berbicara tentu non-Yahudi ya, yang walaupun tidak belajar Taurat Musa, tetapi oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, memperhatikan dan melayani. Namun demikian, walaupun melakukan hal-hal itu dengan baik-baik, yaitu memperhatikan orang jatuh sakit, orang yang usia lanjut, dan orang susah, orang tua yang sakit. Tetapi untuk masuk kerajaan Allah harus lahir baru oleh air, yaitu firman dan roh. Harus kita membedakan. Ada yang memegang ini lalu katakan asal berbuat baik kita bisa masuk surga. Itu nonsense. Tidak. Untuk masuk surga, itu untuk masuk kerajaan Allah,
orang harus lahir baru oleh air, itu firman, dan roh. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Kalau ayat 13 yang tadi kita telah baca sampai dengan ayat 15 ini, kalau dalam King James Version, kasih tanda kurung. Artinya dari ayat 12 bersambung ke ayat 16. Isi ayat 12 tadi adalah orang non-Yahudi yang berbuat dosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan orang yang berbuat dosa dengan hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat itu. Artinya, dengan hukum Taurat orang tidak bisa diselamatkan. Mentaati hukum Taurat, melakukan hukum Taurat baik-baik pun tidak bisa diselamatkan. Apalagi dengan perbuatan yang baik, selamat tidak mungkin. Karena Taurat bukanlah diberikan untuk membenarkan manusia. Tetapi oleh Taurat, manusia hanya mengenal dosa. Dan olehnya dibawa kepada Tuhan Yesus. Maka hukum Taurat membawa orang yang sudah mengenal dosa oleh hukum Taurat, antarkan kepada Yesus. Itu fungsi hukum Taurat. Bukan untuk menyelamatkan, tetapi mengantarkan orang kepada Tuhan Yesus dan olehnya diselamatkan. Dan Yahudi yang tidak mempunyai hukum Taurat, baginya suara hati menggantikan fungsi dan tujuan hukum Taurat. Sehingga membawa kepada pertobatan. Akhirnya percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Oleh hukum Taurat itu hanya orang mengenal dosa. Sehingga dibawa kepada Yesus. Sedangkan kalau tanpa hukum Taurat, yaitu orang non-Yahudi yang tanpa hukum Taurat, ada menggantikan fungsi dan tujuan hukum Taurat, yaitu suara hati. Sehingga bertobat dan percaya kepada Yesus diselamatkan. Maka kalau menganggap bahwa manusia bisa dibenarkan di hadapan Tuhan, baik oleh hukum Taurat maupun oleh suara hati. Karena jalan untuk dibenarkan di hadapan Allah hanyalah oleh iman kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga Allah membenarkan iman itu, yaitu orang berdosa dibenarkan oleh Allah melalui iman, through faith, oleh kasih karunia, by grace. Iman kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Hanya itu saja jalan bagi manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi, baik orang yang mempunyai Taurat maupun yang tidak mempunyai Taurat, untuk dibenarkan di hadapan Allah. Hanya satu-satu jalan, yaitu iman akan kematian dan kebangkitan Yesus. Melalui iman akan kematian dan kebangkitan Yesus, orang berdosa dibenarkan. Roma pasal 3 ayat 24 dan pasal 10 ayat 9 dan 10. Sekarang ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Pada hari penghakiman terakhir, seperti tadi dikatakan dalam ayat 12, dan Yahudi yang berbuat dosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan orang yang berbuat dosa dengan hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat yang dia miliki. Kapan? Pada hari penghakiman terakhir. Yaitu pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Penghakiman terakhir. Seperti dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15. Dan penghakiman itu dilakukan Allah melalui Yesus Kristus. Allah akan menghakimi melalui Yesus Kristus atau oleh Yesus Kristus
pada hari penghakiman terakhir, Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Yaitu pada hari penghakiman takhta putih yang besar. Dan kalau kita baca Kisah Rasul 17 ayat 31 juga berbicara bahwa Allah akan menghakimi dunia oleh Yesus Kristus. Allah dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, yaitu oleh Kristus Yesus. Dan dikatakan sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Ini dalam bahasa Inggris, according to my gospel. Ini bukan mengartikan bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh rasul-rasul lain. Hanya yang bermaksud Rasul Paulus menerima Injil langsung oleh penyataan Yesus Kristus atau pewahyuan Yesus Kristus. Injil yang diwahyukan kepada Rasul Paulus disebut my gospel, Injilku. Artinya, Rasul Paulus menerima Injil ini oleh Yesus Kristus langsung melalui pewahyuan. Itu disebut my gospel. Kata Injilku, my gospel, disebut 2 kali lagi dalam Roma 16 ayat 25 dan 2 Timotius 2 ayat 8. Kalau dalam Galatia 1 ayat 12, Rasul Paulus berkata, dia menerima Injil bukan dari manusia, artinya rasul-rasul. Manusia tidak mengajak kepada Rasul Paulus Injil, tetapi diberikan kepadanya melalui pewahyuan Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus menyebut Injil yang dia terima melalui pewahyuan Yesus Kristus, my gospel, Injilku. Bukanlah Injil yang keluar dari dirinya sendiri, tetapi karena diwahyukan langsung oleh Yesus Kristus, maka dia menyebut Injilku. Roma 2 ayat 1 sampai dengan 16 menyampaikan prinsip-prinsip yang menentukan penghakiman Allah. Prinsip-prinsip atau standar Allah yang menentukan penghakiman. Pertama, menurut fakta-fakta kasus, Allah menimbang sesuai dengan fakta-fakta kasus. Dan Allah menimbang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia atau menurut perbuatan manusia. Dan Allah menghakimi manusia menurut apa yang diberikan bagi Yahudi. Hukum Taurat Musa bagi non-Yahudi. Hati nurani manusia. Sekali lagi, ayat 1 sampai dengan 16 menyampaikan prinsip-prinsip yang menentukan penghakiman Allah. Allah menimbang sesuai dengan fakta-fakta kasus di ayat 2. Allah menghakimi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia atau menurut perbuatan manusia. Roma pasal 2 ayat 6 sampai dengan 11. Dan Allah menghakimi manusia menurut apa yang diberikan bagi Yahudi, hukum Taurat Musa, bagi non-Yahudi, hati nurani manusia. Kalau Yahudi mengenal atau menyadari dosa dengan hukum Taurat, sedangkan non-Yahudi dituduh oleh hati nurani. Alkitab tidak berbicara bahwa baik oleh hukum Taurat maupun oleh dorongan hati dari non-Yahudi yang tidak mempunyai Taurat menyelamatkan manusia. Alkitab berbicara bahwa setelah mengenal dosa, menyadari dosa, baik oleh hukum Taurat maupun oleh suara hati atau dorongan hati, lalu harus lahir baru oleh air dan Roh Kudus, baru bisa selamat atau masuk kerajaan surga. Itu yang dikatakan oleh kitab suci. Alkitab tidak berbicara bahwa manusia diselamatkan oleh hukum Taurat ataupun oleh dorongan hati. Sekarang kita akan membahas ayat 17 sampai dengan 29. Bagian kedua, kalau Roma 2 ayat 1 sampai dengan 16
menjelaskan orang Yahudi yang mengenal atau yang mempunyai hukum Taurat juga adalah orang berdosa. Sama dengan non-Yahudi yang tidak mempunyai hukum Taurat. Sedangkan ayat 17 sampai dengan 29 berbicara atau menjelaskan dosa orang Yahudi yang melanggar atau yang melawan hukum Taurat itu sendiri. Karena orang Yahudi melanggar hukum Taurat, mereka dicabut dari Palestina lalu dibuang ke seluruh dunia. Sekarang kita akan membahas ayat 17 sampai dengan 29. Sebelumnya kita akan baca dahulu. Roma 2 ayat 17 sampai dengan 29. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta, dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ayat 17, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat dan bermegah dalam Allah. Ada 3 hal ya. Jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat dan bermegah dalam Allah. Kalau kata orang Yahudi, ini penekanan dari ungkapan orang Yahudi terletak pada fakta mereka berbeda dengan non-Yahudi. Sekali lagi, kalau katakan orang Yahudi, penekanannya terletak pada fakta bahwa mereka berbeda dengan non-Yahudi. Artinya kalau katakan Yahudi, artinya ada non-Yahudi. Kami Yahudi. Ada non-Yahudi. Tapi kami orang Yahudi. Artinya mereka berbeda dengan non-Yahudi. Dan di sisi lain, ungkapan Ibrani, ada kata Ibrani, ditekankan pada asal-usul dan bahasa bangsa. Maka ada kata Yahudi, kemudian ada Ibrani. Kalau Ibrani, penekanannya adalah asal-usul bangsa dan bahasa bangsa. Dan ada lagi kata Israel. Israel ini ditekankan pada hubungan dengan Tuhan dan agama. Maka ada tiga sebutan. Atau 3 kata Yahudi. Yahudi ini penekanannya terletak pada fakta bahwa mereka berbeda dengan non-Yahudi. Kalau ungkapan Ibrani ditekankan pada asal-usul dan bahasa bangsa. Dan kata Israel ditekankan pada hubungan dengan Tuhan dan agama. Lalu ayat 18, dan tahu akan kehendaknya. Dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak.
ayat 19, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun. Mereka yakin sendiri ya, mereka yakin sendiri itu. Bahwa engkau adalah penuntun orang buta. Ini menunjukkan non-Yahudi. Dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Itu pun non-Yahudi. Yahudi itu penekanannya. Mereka berbeda dengan non-Yahudi kan. Dan mereka yakin bahwa mereka adalah, yaitu Yahudi adalah penuntun bagi non-Yahudi. Dan juga terang bagi non-Yahudi yang ada di dalam kegelapan. Sedangkan kita tahu terang sejati, terang yang sesungguhnya bagi orang yang ada di dalam kegelapan adalah Tuhan Yesus. Sedangkan kamu meyakinkan diri sendiri bahwa kamu adalah terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Yohanes 1 ayat 4, 5, dan 9, Tuhan Yesus menyatakan, Yesuslah terang sesungguhnya. Dan dikatakan penuntun orang buta. Orang Yahudi anggap mereka adalah penuntun orang buta. Sedangkan Tuhan Yesus memfitnah atau menuntut. Orang buta mau menuntun orang buta kan. Akibatnya keduanya pasti jatuh ke dalam lubang. Dalam Matius 15 ayat 14. Lalu ayat 20. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Mereka menganggap dirinya, mereka yakin diri sendiri. Mereka adalah pendidik orang bodoh juga non-Yahudi. Dan pengajar orang yang belum dewasa ini juga menunjukkan non-Yahudi. Karena dalam hukum Taurat, sekarang mereka meyakinkan diri sendiri ya. Keyakinan mereka sendiri. Dalam hukum Taurat, mereka memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Ini bentuk pengetahuan dan kebenaran. Artinya bentuk pengetahuan dan kebenaran. Bagian ini kalau dalam Williams Translation, since you have a knowledge of the truth as formulated in the law. Karena kamu memiliki pengetahuan tentang kebenaran sebagaimana dirumuskan dalam hukum Taurat. Karena kamu memiliki pengetahuan tentang kebenaran sebagaimana dirumuskan dalam hukum Taurat. Maka mereka anggap dirinya, mereka yakin diri sendiri bahwa mereka adalah pendidik bagi non-Yahudi dan pengajar non-Yahudi. Ayat 21. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Itu hukum perintah ke-8-nya. Keluaran 20 ayat 15, Ulangan 5 ayat 19 atau 10 perintah. Lalu ayat 22, engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Jangan berzina. Itu perintah ke-7 ya. Keluaran 20 ayat 14 dan Ulangan 5 ayat 18. Dan mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Non-Yahudi membawa barang-barang ke tempat ibadah mereka. Barang berhala. Lalu orang Yahudi yang jijik akan segala berhala sering merampok atau menjara barang-barang yang dipersembahkan dalam rumah berhala. Dan juga orang Yahudi merampok milik Allah, yaitu persepuluhan. Dalam Malaki pasal 3. Kalau sebelumnya orang Yahudi yang jijik akan segala berhala, tapi mereka merampok atau menjara barang-barang yang dipersembahkan dalam rumah berhala. Itu dalam Kisah Rasul 19 ayat 37. Roma 2 ayat 23. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Engkau bermegah atas hukum Taurat.
Roma pasal 2 ayat 23a. Ini merupakan ringkasan ayat 17 sampai dengan 20 tadi kita telah bahas. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Ini adalah ringkasan ayat 21 dan 22. Yahudi bermegang atas hukum Taurat. Tetapi orang Yahudi menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat yang mereka membanggakan. Tetapi tuduhan-tuduhan ini bukanlah pemikiran dari Rasul Paulus sendiri, tetapi ternyata itu ayat 24. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Yesaya 52 ayat 5 kita baca. Tuduhan-tuduhan ini adalah apa yang tertulis dalam kitab suci. Yesaya 52 ayat 5. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Lalu ayat 25. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Sunat adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Tetapi sunat, yaitu tanda perjanjian Allah dengan Abraham pun ada gunanya bila mereka mentaati hukum Taurat. Ada dua hal yang dibanggakan oleh orang Yahudi, yaitu hukum Taurat dan sunat. Ayat 17 sampai dengan 24 menuduh dosa orang Yahudi yang membanggakan hukum Taurat, sedangkan tidak bisa melakukan atau mentaati hukum Taurat. Sedangkan 25 sampai dengan 29 menuduh orang Yahudi yang membanggakan sunat lahiriah dalam daging. Sedangkan tidak menerima sunat sesungguhnya, yaitu sunat di hati. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Lalu ayat 26, jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? 27. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, hukum tertulis yaitu hukum Taurat dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Non-Yahudi yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi orang Yahudi yang bersunat menurut hukum Taurat, tetapi melanggar hukum Taurat. Ayat 28, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Secara lahiriah dalam King James Version, yang lahiriah di dalam daging. Semua laki-laki Yahudi pada hari ke-8 sejak lahir, mereka menerima sunat. Sunat merupakan satu sign perjanjian Allah dengan Abraham. Dikatakan sebab yang disebut Yahudi. Kata Yahudi berasal dari Yehuda dalam Kejadian 29 ayat 35. Lea ketika melahirkan anak laki-laki keempat, itu bernama Yehuda. Anak pertama Ruben, Simeon, Lewi, kemudian Yehuda. Diberikan nama Yehuda ketika dia melahirkan anak. Dia katakan, kalau dalam bahasa Indonesia, kali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kejadian 29 ayat 35. Tetapi yang benar adalah dalam King James Version dan dalam Alkitab Korea juga. Now will I praise the Lord. Bukan bersyukur, tetapi sekarang aku akan memuji Tuhan. Maka kata Yehuda artinya praise atau pujian.
Kata Yahudi adalah aksonim dari Yehuda. Kalau arti Yahudi, praiseworthy, patut dipuji. Kalau Yehuda, praise atau pujian. Orang Yahudi bermegang atas sebutan Yahudi yang berasal dari Yehuda, yaitu pujian. Tetapi Yahudi yang sejati bukanlah yang menerima sunat lahiriah di dalam daging. Tetapi orang yang menerima sunat sesungguhnya, yaitu sunat di hati. Orang yang menerima sunat di hati adalah Yahudi sejati yang patut dipuji. Dan pujian ini bukanlah pujian berasal dari manusia, pujian yang dinilai oleh manusia, tetapi pujian yang diakui oleh Allah, pujian yang berasal dari Allah. Seperti disebut oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, sunat sejati, sunat di hati. Ada beberapa ayat ya mengenai sunat di hati. Karena ini penting maka kita akan baca 3 ayat. Pertama Ulangan 30 ayat 6. Kemudian Yeremia 4 ayat 4. Dan Kolose 2 ayat 11. Menurut urutan kita akan baca. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Menyunat hatimu, menyunati hati. Lalu Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, ini artinya sunat di hati. Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ketiga ayat semua berbicara tentang sunat di hati. Yang menerima sunat di hati bukan sunat lahiriah di dalam daging. Yang menerima pujian dari Tuhan. Yaitu pujian sesungguhnya yang diakui oleh Allah. Yang berasal dari Allah. Yang kita rindukan. Lalu ayat terakhir, ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani. Bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Haleluya. Kita akan berdoa. Allah Bapa, kami ingin menerima sunat di hati, sehingga menerima pujian dari Allah. Kami ingin mencari dan ingin mendapat nilai pujian dari Allah daripada kami mencari pujian manusia dan nilai manusia. Dan apapun kehilangan, tetapi kami mau meninggikan, menjunjung tinggikan nama Yesus dan firman Allah. Karena Alkitab berkata bahwa orang yang mengenal firman Tuhan, Tuhan akan memuliakannya. Jadikan kepala dengan membentenginya. Kami mau berfokus pada firman Tuhan. Sehingga kami mau dihargai, mau dikasih olehmu dan dipakai olehmu. Akhirnya, bila mana kedatangan Tuhan Yesus di udara, kami mau diangkat. Pengangkatan orang percaya. Olehnya, kami menerima Yerusalem baru sebagai home kami yang kekal. Itulah kerinduan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.